Jabal Habsyi merupakan salah satu bukit yang ada di pinggiran kota Madinah, Arab Saudi. Nama bukit itu tidak asing bagi umat Islam lantaran disebut oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam salah satu hadis. Jabal Habsyi diyakini sebagai salah satu pertanda munculnya hari akhir atau kiamat. Di atas bukit itu, pada waktunya kelak sosok yang bernama Dajjal akan menetap dan muncul di istana itu. Kemunculan istana ini sama persis dengan hadis Rasulullah yang menyebut tanah tempat istana berdiri mengandung garam. Dalam hadis tersebut, Rasulullah mengatakan Dajjal akan menggunakan istana itu menyusun strategi menguasai Masjid Nabawi dan kota Madinah. Tetapi upaya itu tidak berhasil lantaran 7 pintu masuk ke kota Madinah dijaga para malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Jabal Habsyi, di mana Jabal Habsyi ini diyakini masyarakat sekitar sebagai kerajaan Dajjal. Simak informasi ini hingga selesai. Dajjal adalah bencana terbesar umat manusia di akhir zaman. Mengapa demikian? Karena Dajjal akan datang ke dunia dengan membawa berbagai macam fitnah dan akan menyesatkan manusia hingga benar-benar tersesat. Dajjal sebenarnya sudah ada, namun hingga kini Allah belum mengizinkan Dajjal untuk muncul ke hadapan kita. Namun jika sudah waktunya nanti, Dajjal pasti akan muncul dengan membawa berbagai macam fitnah akhir zaman. Dikisahkan bahwa ada salah seorang lelaki sahabat Rasulullah yang pernah melihat wujud asli dan bertemu dengan Dajjal. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim diterangkan, pada suatu hari setelah sholat berjamaah, Rasulullah menahan para sahabat dan berkata, "Demi Allah, sesungguhnya aku mengumpulkan kalian bukanlah untuk suatu kabar gembira atau kabar buruk. Akan tetapi, aku mengumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari yang dahulunya seorang laki-laki pemeluk agama Nasrani, kini telah memeluk Islam dan membayatku. Ia telah berkata kepadaku dengan suatu perkataan yang pernah aku katakan kepada kalian tentang Masih Dajjal." Lalu beliau menceritakan pengalaman Tamim Ad-Dari tersebut. Ia mengisahkan perjalanannya kepadaku bahwa ia berlayar dengan sebuah kapal laut bersama 30 orang laki-laki dari kabilah Lakam dan Judzam. Kemudian mereka terombang-ambing oleh ombak, badai selama 1 bulan, hingga mereka terdampar di sebuah pulau di tengah laut, di daerah tempat terbenamnya matahari. Lalu mereka duduk istirahat di suatu tempat yang terletak sangat dekat dengan kapal. Setelah itu mereka masuk ke dalam pulau tersebut, lalu mereka bertemu dengan seekor binatang yang berbulu lebat, sehingga mereka tidak dapat memperkirakan mana ekornya dan mana kepalanya, karena tertutup oleh bulunya yang terlalu banyak. Mereka berkata, "Celaka, dari jenis apakah kamu ini?" Ia menjawab, "Saya adalah Al-Jassasa." Mereka bertanya, "Apakah Al-Jassasa itu?" Tanpa menjawab, ia berkata, "Wahai orang-orang, pergilah kalian kepada seorang laki-laki yang berada di biara itu. Sesungguhnya ia sangat ingin mendengarkan berita-berita dari kalian." Hari di mana manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, gunung-gunung seperti bulu yang berterbangan. Cerita itu bukan sebuah dongeng belaka, tapi itulah sepotong gambaran hari kiamat yang tertulis pada surah Al-Qari'ah ayat 3-4. Sebagai umat muslim wajib percaya akan hari akhir, karena salah satu bukti iman kepada Allah. Bagi muslim yang tak mempercayainya, mereka termasuk bagian dari golongan munafik. Namun bagaimana mengetahui hari kiamat itu tiba? Nabi Muhammad SAW pun menjelaskan dalam banyak riwayat, jika kiamat pasti datang, namun waktunya tidak bisa ditentukan. Dajjal merupakan salah satu tanda hari kiamat sudah dekat. Ulama pernah mendebatkan tentang sosok Dajjal ini.
Sebagian menganggap ia adalah wujud dari peradaban maju atau sebuah bangsa. Namun sebagian lagi mengatakan jika Dajjal adalah manusia. Hal ini pun dijelaskan dalam sebuah riwayat. Sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Ad-Dajjal tidak akan keluar sampai manusia menjadi heran dengan perkaranya Ad-Dajjal, dan sampai para muballigh di atas mimbar-mimbar tidak memperingatkannya soal Ad-Dajjal. Hadis riwayat Ahmad Sahih. Saat ini di Jabal Habsyi, terletak 12,5 km dari kota Madinah Al-Munawwaroh, terdapat suatu bukit yang di puncaknya dibangun suatu gedung yang diberi nama Kingdom Palace. Sebagaimana diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, kelak di akhir zaman, Dajjal akan terus menyerang semua manusia dan semua tempat hingga sampailah Dajjal di kota Madinah Al-Munawwaroh. Akan tetapi Dajjal tidak bisa masuk ke dalamnya. Maka akan berguncanglah kota Madinah dengan 3 kali gempa. Sebelumnya Madinah tidak pernah mengalami gempa sejak Rasulullah SAW memasuki Madinah Al-Munawwaroh. Dikala hijrah hingga akhir zaman, kota Madinah tidak akan pernah mengalami gempa, terkecuali saat itu, yakni saat datangnya Dajjal laknatullah di depan gerbang Madinah Al-Munawwaroh. Maka berkata Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, bahwa dikala itu Rasul mengatakan munafik, fasik, kafir, semuanya keluar dari Madinah menuju Dajjal di sebuah bukit itu, kecuali orang-orang mukhlisin, yakni orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW yang tidak akan bergeming dari Madinah Al-Munawwaroh. Imam Ibnu Hajar menukil salah satu hadis dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari dengan sanad yang sahih bahwa Rasulullah SAW menjelaskan, Dajjal itu berkata, itu Masjid Muhammad, itu Masjid Nabawi yang harus kita kuasai. Dari kejauhan, Dajjal menuju kubah hijau masjidnya Rasulullah SAW sambil berkata, itu Masjid Muhammad, itu Masjid Muhammad, kita harus sampai ke sana. Lantas Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana riwayat Sahih Bukhari, di saat itu Madinah mempunyai 7 pintu, dan di setiap pintunya dijaga oleh 2 malaikat sehingga Dajjal tidak bisa masuk ke dalamnya. Rasulullah SAW bersabda, Al-Masih Ad-Dajjal tidak akan bisa memasuki Madinah yang pada saat itu memiliki 7 gerbang pintu, yang di setiap gerbangnya akan dijaga oleh 2 malaikat. Ketika kita menyimak dan mengamati peta Madinah Al-Munawwaroh saat ini, akan terlihat 7 jalan utama untuk memasuki kota suci itu. Ketujuh jalan tersebut adalah berasal dari Jeddah, Mekah, Rabi'u, Bandara, Tabuk, dan 2 lagi dari wilayah sekitarnya. Kemudian Dajjal berusaha mendekati kota Madinah dan mencari jalan di setiap sudut. Tetapi malaikat menghalanginya dengan pedang. Dajjal akan sampai ke tanah lapang Al-Jurf dan membuat kemah. Kemudian dalam sebuah hadis lain disebutkan bahwasannya Abu Sa'id meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, Dajjal akan tiba dan dia terlarang untuk memasuki kota Madinah. Dia akan tinggal di sebuah daerah bergaram di sekitar Madinah. Hadis riwayat Sahih Bukhari. Nabi SAW bersabda, Dajjal akan mendaki gunung dan melihat ke arah kota Madinah. Kemudian dia akan mengatakan kepada para pengikutnya, kalian melihat istana putih itu adalah masjidnya Ahmad. Hakim dalam Mustadrak Sahih sesuai syarat dari Imam Muslim. Kini, di pinggiran kota Madinah, tepatnya di Jabal Habsyi, sekitar 12,5 km dari Madinah Al-Munawwaroh, telah berdiri sebuah bangunan megah yang didirikan oleh Kerajaan Arab Saudi. Bangunan tersebut dikenal dengan nama resmi Kingdom Palace
atau istana kerajaan Saudi. Tetapi penduduk setempat menurut sumber di beberapa blog dan YouTube menyebutnya sebagai Dajjal Palace atau Istana Dajjal. Banyak ulama mengatakan bahwa bangunan tersebut dibangun di atas gunung bergaram, gunung yang mineralnya mengandung unsur garam, sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah SAW di atas. Dan jika kita amati dan melihat dari istana kerajaan Kingdom Palace yang berada di atas Jabal Habsyi, maka Masjid Nabawi berada lurus di timur istana tersebut. Begitupun bila kita tarik garis lurus dari Madinah Al-Munawwarah ke Kingdom Palace, maka akan berujung di negara Israel. Sebagaimana kita ketahui, di sana terdapat Danau Tabari atau Tiberias yang menjadi salah satu tanda kemunculan Dajjal dengan surut airnya. Sekarang airnya sudah surut sepertiganya, padahal sejak dahulu permukaan airnya tidak pernah surut. Begitulah cerita singkat tentang mengenai misteri Jabal Habsyi yang diyakini menjadi tempat kerajaan Dajjal berada. Semoga informasi ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.